Segmen berikut agak lain nih. Lebih gede, lebih panjang, pastinya lebih berasa. Ya, Matic Quadrat Yamaha X-Max 250. Urusan bodi udah nggak perlu dibilang. Kalau dibanding Beat, udah kayak cacing vs Python ya. Tapi yang akan kita bahas bukan besarnya, melainkan daleman CVT-nya. Kalau begitu, selamat berwawasan lebih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Hadegan. Di sini akan bahas masalah motor yang ada di muka bumi agar kita dalam lagi dan tidak mudah. Di video kali ini nih agak beda nih. Yang kita bahas adalah Matic yang agak bongsor nih, agak besar ya. Yang namanya itu kalau nggak salah X-Max. Ya X-Max tapi yang terbaru, yang 250. Ya mungkin kalian jarang lihat motor ini ya. Apalagi pas bongkar ya. Nah, kebetulan di HND ini ada yang masuk nih. Lebih tepatnya punya orang Banyuwangi. Jadi kebetulan mampir ke sini dan dia ingin servis motornya dan motornya ganti-ganti terus ya. Dan kebetulan ini motor terbarunya yaitu X-Max 250 dan kita akan bedah buat kalian. Di X-Max 250 ini itu CVT-nya sudah pasti sangat berbeda dengan motor Matic pada umumnya. Kalian tahu bedanya di mana? Yuk kita simak video pas bongkar berikut ini. Nah, ini udah mulai kelihatan nih moncongnya nih, congornya udah kelihatan nih ya. Kalau ini motornya nih keren banget nih. Sadis lah, dari muka tuh udah sadis. Udah kayak pemarah gitu loh. Emosian gitu loh. Tapi kan ini yang bikin keren. Nah, kita lihat dulu ya. Kilometernya ini masih 10.000 ya, hampir 11. Nah, yang penting kalian udah tahu ya, kalau ini masih motor baru banget nih, baru dipakai lah, nggak jauh-jauh banget. Nah, ini saya kenalkan nih sama kalian, ini adalah facecom-nya atau rumah roller. Nah, itu kelihatan rollernya masih sama aja sih, 6 biji, cuma dia lebih gede tuh daripada yang biasa, dan mereknya FCC. Ternyata FCC sampai merambah ke yang Maxi gini ya, Maxi Premium. So, ini rollernya emang lebih besar daripada yang biasanya, karena emang motornya besar. Ini plate remnya dan pisletnya atau slidernya itu 3 juga sama, dan hanya beda di ukuran, lebih besar aja. Dan ini V-belnya nggak ada bedanya dengan V-bel terbaru saat ini, yaitu garis atas bawah. Dan ini adalah mangkok gandanya lebih besar. Dan ini per CVT-nya pendek banget cuy. Nah, ini empuk banget malah ini. Ini yang bikin lemot. Kalau diganti yang lebih keras dikit mungkin motor udah jadi lebih responsif ya. Kalian bisa coba sendiri kalau kalian punya motor ini. Dan ini kampas gandanya yang bikin kita termelongo ya, tercengang. Soalnya ada 5 kampas gandanya. Coba kalian hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu cukup buat ngegrip sih kalau untuk di CC sebesar ini. Jadi wajar kalau dikasih 5. Dan ini juga kampasnya ya sama dengan kampas-kampas NMAX, cuma dia lebih banyak aja, dan tapaknya itu masih lebar, nggak tambah kecil menciut kayak NMAX yang terbaru. Dan kalian tahu ini adalah puli belakang yang dimana itu sebenarnya pakai plat atau besi ya, tapi di sini aluminium. Dan kalian tahu ini plastik hitam ini buat apa? Ini adalah dudukan buat pernya. Dan ini adalah kipas untuk rumah rollernya biar lebih dingin, dan itu bentuknya lebih besar. Dan untuk baut-baut pulinya itu ya sama aja ukurannya dengan baut-baut puli motor Maxi pada umumnya. Saking terlihat kecil karena motornya besar-besar komponennya. Dan ini juga pelurunya, dan ini harus dibersihkan dengan sangat bersih ya, sampai ke dalam-dalam ya, jadi supaya komponen itu awet. Dan jangan lupa juga ini tisunya, ini adalah senjata ampuh HND untuk membersihkan komponen CVT. Dan ini adalah bentukan dari pelumas puli itu sendiri saat dibongkar. Padahal masih kilometer segitu ya, tapi ya
Kayaknya ini belum pernah bongkar deh sebelumnya. Dan ini ada garis-garis, itu adalah pendingin puli. Dan ini terbuat dari aluminium. Beda sama yang Maxi sebelumnya atau motor matic yang terdahulu atau yang lain yang sisi kecil. Ya fungsinya untuk mendinginkan. Jadi emang untuk Emang untuk yang 250 ini itu cenderung lebih panas, makanya pabrik mendesain untuk biar lebih dingin. Jadi untuk kalian yang ingin meminang motor ini tuh harus mikir-mikir nih. Jangan asal beli terus buat gaya-gayaan, tergantung fungsi aja. Rumah kalian kecil, pakai motor ini, bingung kalian dalam motor. Soalnya motornya tuh gede banget. Kalau pintunya kalian ngepres ya pasti alamat baret motori. Soalnya kan gedean motornya belawange. Dan jika kalian berharap performa motor ini itu kayak jet tempur roket waswus gitu, karena cc-nya 250. No. Kalau yang masih standar itu sama aja. Dari awal tuh masih delay. Dan kerasannya kalau sudah putaran atas, dia lebih stabil aja. Lebih anteng aja. Soalnya kan badannya gede tuh ya. Tapi kalau kalian tinggi badan di bawah 160, ya mikir-mikir dah. Kalau mau beli motor ini. Soalnya motornya tuh tinggi. Termasuk tinggi dan lebar. Otomatis ngangkang motor kalian. Dan untuk terlebih di bagian CVT-nya, ini beda banget ya. Kampasnya aja itu ada 5. Emang bayangkan ya harganya kampasnya itu pasti jauh lebih mahal karena motornya emang motor beda ya, 250 cc. Dan pasti bahan bakarnya juga lebih boros. Dan jika kalian menginginkan performa lebih, ya pasti harus upgrade kirian minimal. Jadi di video kali ini saya harap kalian ya meskipun nggak bakal beli karena emang harganya mahal ya, di atas 60 juta. Tapi setidaknya kalian tahu tuh dalamannya tuh apa aja. Dan jika kalian meskipun nggak beli, itu kalian tahu perbedaannya dari Matic yang lain. Terus perawatannya itu nggak jauh beda dengan Matic yang lain. Jadi kalau yang punya motor X-Max 250 ini mentang-mentang punya X-Max 250 terus sok-sokan ya, padahal dalamannya itu ya nggak jauh beda dengan NMAX, nggak jauh beda dengan motor Matic lainnya, cuma hanya sedikit perbedaan di beberapa konstruksi dan bahan karena emang motor Matic ini besar dan diperuntukkan untuk touring jauh, jadi ya dibutuhkan komponen yang berbeda juga ya. Contohnya tadi seperti puli belakang yang biasanya pakai logam itu full alloy atau aluminium ya, mungkin supaya bisa meredam panas lebih baik. Jadi dari review kali ini semoga kalian bisa menambah wawasan ilmu kalian seputar motor, terutama motor Matic bongsor ini, agar kalian punya sedikit pandangan lah ingin meminang motor ini atau hanya dijadikan tambahan ilmu aja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.